Kalau kamu ingin paham politik dalam waktu singkat tapi tetap komprehensif, kita harus mulai dari fondasinya dulu. Politik bukan sekedar debat panas di televisi, bukan cuma kampanye, bukan cuma pemilu 5 tahunan. Politik adalah mekanisme pengambilan keputusan kolektif dalam suatu masyarakat. Titik. Ilmuwan politik Harold Lasswell merumuskan politik sebagai who gets what, when, how. Siapa mendapatkan apa, kapan, dan dengan cara apa. Kalimat ini sederhana tapi brutal. Karena pada akhirnya, semua kebijakan negara adalah soal distribusi. Distribusi anggaran, distribusi akses, distribusi peluang, distribusi perlindungan hukum. Sekarang, kita uraikan secara sistematis. Pertama, negara dan kekuasaan. Negara adalah entitas yang memiliki otoritas sah untuk mengatur masyarakat dalam wilayah tertentu. Otoritas ini disebut kekuasaan politik. Tapi kekuasaan tidak boleh absolut. Karena sejarah menunjukkan kekuasaan tanpa batas hampir selalu berujung pada penyalahgunaan. Itulah kenapa muncul konsep pemisahan kekuasaan yang dipopulerkan oleh Montesquieu. Ia membagi kekuasaan menjadi 3 cabang, eksekutif, pelaksana, legislatif, pembuat hukum, dan yudikatif, penegak hukum. Ide ini bertujuan menciptakan checks and balances, mekanisme saling kontrol. Di Indonesia, eksekutif dijalankan oleh presiden dan kabinetnya. Legislatif dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat bersama DPD dalam struktur MPR. Yudikatif dipegang oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Secara desain, ketiganya berdiri sejajar. Kalau sistem ini bekerja ideal, tidak ada satu lembaga pun yang terlalu dominan, tapi dalam praktek dinamika politik, koalisi, dan kepentingan bisa menggeser keseimbangan itu. Kedua, demokrasi dan legitimasi. Kenapa pemerintah punya hak mengatur? Karena ada legitimasi. Dalam sistem demokrasi, legitimasi berasal dari rakyat melalui pemilu. Rakyat memilih wakil dan pemimpin. Artinya, secara teoritis, kekuasaan berasal dari bawah. Namun demokrasi bukan hanya pemilu. Demokrasi juga mencakup kebebasan pers, kebebasan berpendapat, supremasi hukum, dan partisipasi publik. Tanpa itu, pemilu bisa menjadi prosedural saja, tapi tidak substantif. Demokrasi juga bukan sistem tanpa masalah. Ia membuka ruang kompetisi, tapi juga membuka ruang populisme. Ia memberi kebebasan, tapi juga bisa dimanfaatkan untuk manipulasi opini melalui disinformasi. Ketiga, ideologi dan arah kebijakan. Politik tidak netral secara nilai. Ia selalu berangkat dari pandangan tertentu tentang manusia, negara, dan ekonomi. Liberalisme percaya bahwa individu harus diberi kebebasan maksimal dan negara tidak boleh terlalu mencampuri pasar. Sosialisme percaya bahwa negara harus aktif memastikan distribusi yang adil. Konservatisme menekankan stabilitas dan tradisi. Indonesia memiliki dasar negara Pancasila yang mencoba menggabungkan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial. Tapi implementasi kebijakan tetap dipengaruhi oleh interpretasi politik masing-masing aktor. Misalnya kebijakan subsidi, pajak, atau investasi asing. Itu bukan sekedar keputusan teknis, itu keputusan ideologis tentang prioritas negara. Keempat, partai politik dan kontestasi kekuasaan. Partai politik adalah institusi utama dalam demokrasi representatif. Mereka merekrut kandidat, menyusun program, dan bertarung dalam pemilu. Tapi partai bukan organisasi netral. Mereka membawa kepentingan kelompok tertentu. Koalisi politik seringkali dibentuk bukan hanya atas dasar kesamaan ideologi, tapi juga kalkulasi kekuasaan. Ini yang membuat politik terasa pragmatis, kadang bahkan oportunistik. Namun dari sudut pandang realistis, politik memang arena negosiasi kepentingan. Tidak semua keputusan bisa ideal, banyak yang lahir dari kompromi. Kelima, kebijakan publik dan dampaknya ke hidupmu. Ini bagian paling konkret. Politik menentukan anggaran pendidikan, menentukan tarif pajak, menentukan harga BBM, menentukan regulasi ketenagakerjaan, menentukan standar upah minimum, menentukan kurikulum sekolah, menentukan siapa yang dapat bantuan sosial. Artinya, politik mempengaruhi struktur kesempatan dalam hidupmu. Kalau pajak tinggi, pengusaha mungkin menyesuaikan harga. Kalau subsidi dipotong, harga naik. Kalau regulasi investasi dipermudah, lapangan kerja mungkin bertambah. Tapi bisa juga muncul risiko eksploitasi. Tidak ada kebijakan yang bebas konsekuensi. Setiap keputusan adalah trade-off. Keenam,
politik sebagai arena persepsi. Di era digital, politik bukan hanya soal kebijakan, tapi juga soal narasi. Opini publik bisa dibentuk melalui framing media, buzzer, kampanye digital, bahkan algoritma. Di sini literasi politik menjadi penting. Kamu harus bisa membedakan fakta, opini, propaganda, dan framing. Karena persepsi publik bisa mempengaruhi legitimasi kekuasaan. Ketujuh, posisi warga negara. Dalam teori demokrasi, warga bukan sekedar pemilih pasif. Warga adalah aktor. Partisipasi bisa berbentuk memilih, berdiskusi kebijakan, mengkritik kebijakan, ikut organisasi sipil, atau sekedar menjadi pembaca informasi yang kritis. Masalahnya, banyak orang merasa politik itu kotor, lalu memilih apatis. Padahal ketika kamu apatis, keputusan tetap dibuat, hanya saja tanpa partisipasimu. Dan pada akhirnya, politik itu tidak pernah benar-benar jauh dari kehidupan pribadi. Harga sembako, politik. Biaya kuliah, politik. Kesempatan kerja, politik. Akses kesehatan, politik. Kalau disederhanakan secara brutal, politik adalah proses menentukan arah kolektif suatu bangsa. Ia bisa menjadi alat distribusi keadilan, tapi bisa juga menjadi alat konsolidasi kekuasaan. 5 menit cukup untuk memahami strukturnya. Tapi untuk benar-benar matang secara politik, dibutuhkan satu hal yang lebih penting daripada sekedar opini. Kesediaan berpikir kritis dan memahami kompleksitas. Karena politik bukan hitam putih. Ia selalu berada di wilayah abu-abu antara idealisme dan realitas.